Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila dan pembangunan karakter bangsa di era Alasan yang berfokus pada anti korupsi juga moderasi beragama. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya di Indonesia sendiri itu sudah krisis dengan adanya nilai-nilai anti korupsi dan juga moral, di mana korupsi itu berseliweran ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu untuk anak usia dini sendiri itu sangat baik untuk diajarkan jujur dan bertanggung jawab. Juga untuk paham apa itu moderasi, bahkan toleransi, seperti itu. Tujuan dan metode untuk menganalisis Pancasila pada pembangunan karakter bangsa, anti korupsi, dan moderasi beragama dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah dan anak. Anti korupsi pada anak-anak era Hasan yaitu dengan adanya anak-anak ditanamkan pemikiran bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak benar. Dan buruk. Untuk kemudian anak diajarkan untuk berkata jujur dan melakukan pembiasaan seperti itu. Dari sudut moderasi beragama di RA Alasan pula, anak-anak RA Hasan diajarkan untuk membiasakan pembiasaan ibadah seperti berdoa sebelum masuk kelas, menjaga kebersihan, dan memberi pengertian bahwa kita berbeda tapi kita bersahabat. Jadi anak-anak tidak diajarkan untuk berpilih-pilih teman, melainkan kita harus berteman dengan semua orang, seperti itu. Untuk hasil observasi sendiri, hasil yang ditemukan setelah observasi di RA Hasan adalah anak bermain tanpa membedakan temannya dan bisa paham bahwa kita semua berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian anak bisa paham bahwa mereka harus berkata jujur dan tidak boleh mengambil yang bukan hak dan miliknya. Kalaupun mengambil, itu harus izin. Dengan adanya pembiasaan izin ini, kita juga mengajarkan anak untuk tanggung jawab. Tantangan yang dihadapi pada saat observasi atau pengaplikasiannya itu adalah beberapa anak sulit melakukan pembiasaan dikarenakan hal-hal tertentu, contohnya seperti anak dengan berkebutuhan khusus. Karena di era Hasan tidak memiliki perbedaan dengan anak yang berkebutuhan khusus, melainkan disatukan di dalam satu kelas. Kemudian ada anak-anak yang jarang memiliki lingkungan yang mendukung. Jadi pada saat lingkungan sekolah sudah mendukung dengan adanya pembiasaan yang baik, namun ternyata di lingkungan masyarakat atau bahkan di keluarga tidak melakukan pembiasaan yang sama. Kemudian adanya minim komunikasi antara keluarga, orang tua, lingkungan, dan anak. Tentunya juga guru yang bersangkut paut. Dengan adanya komunikasi yang minim ini membuat kita tidak dapat mengkontrol perkembangan anak. Jadi anaknya bingung harus bagaimana ini gitu. Jadi ada kebingungan di pemikiran anak. Pada intinya, berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan di RA Hasan dapat menunjukkan bahwa anak-anak di usia dini sangat penting untuk ditanamkan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama agar sebagai fondasi untuk anak ke depannya.